Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Anas bin Malik. Doanya sebagai berikut. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Sekarang kita baca sama-sama doa tersebut. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita diberikan kemudahan dan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abi Soleh, bisa dipanggil Pak Abi atau Kak Abi. Sekarang bersatu sebagai mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Agama Islam, konsentrasi fikih, yang insya Allah akan menggantikan Pak Ramdhani dalam mengajarkan fikih di kelas ini pada beberapa waktu yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tindak kejahatan dan sanksinya dalam Islam. Hal ini dibahas dalam bab yang bernama jarimah atau ukubah. Bab jarimah atau ukubah ini terbagi lagi kepada dua. Yang pertama adalah bab jinayat dan yang kedua adalah bab hudud. Bab jinayat membahas tentang tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan bab hudud membahas tentang tindak kejahatan di luar pembunuhan dan penganiayaan seperti perzinahan, pencurian, perampokan, dan lain-lain yang akan lebih kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jinayat khususnya pembunuhan. Nah, setidaknya ada 4 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, tentang pengertian dari pembunuhan itu sendiri. Yang kedua adalah dasar hukum larangan pembunuhan. Yang ketiga adalah macam pembunuhan dan sanksinya. Serta yang keempat itu adalah hikmah dari larangan pembunuhan. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar teman-teman dapat pertama menjelaskan pengertian dari pembunuhan, kemudian dapat menjelaskan tentang dasar hukum dari larangan pembunuhan, kemudian dapat menjelaskan macam-macam pembunuhan serta sanksinya, dan menjelaskan hikmah dari larangan pembunuhan itu sendiri. Nah, jadi langsung saja tanpa berbasa-basi kita bahas yang pertama. Number 1. Pertama, pengertian. Pengertian dari pembunuhan itu sendiri adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, baik menggunakan alat yang mematikan ataupun alat yang tidak mematikan. Jadi ada dua poin yang harus kita ingat di sini. Yang pertama adalah menghilangkan nyawa baik sengaja ataupun dengan tidak sengaja, dan yang kedua adalah dengan alat yang mematikan atau dengan alat yang tidak mematikan. Number 2. Yang kedua, dasar hukum larangan pembunuhan. Dasar larangan pembunuhan ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Yang artinya, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan atas suatu alasan yang benar. Al-Quran surah Isra ayat 33. Number 3. Ketiga adalah macam pembunuhan dan sanksinya. Dalam Islam ada 3 macam pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ini adalah pembunuhan dilakukan dengan niat dan dengan menggunakan alat yang dapat mematikan. Misalnya ada seorang penjahat yang menikam korbannya hingga meninggal dunia, maka itu termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja atau qatlul shibhi amdin. Pembunuhan seperti sengaja ini adalah pembunuhan dilakukan tanpa ada niat dan tanpa menggunakan alat yang dapat mematikan. Misalnya ada seorang guru yang memukul anak muridnya dengan penggaris, dan dengan pukulan itu ternyata si murid ini meninggal dunia. Padahal pada umumnya ketika seorang dipukul dengan penggaris tidak sampai meninggal dunia, maka hal ini termasuk dalam pembunuhan seperti sengaja.
Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Pembunuhan ini adalah pembunuhan dilakukan tanpa ada niat dan tanpa ditujukan kepada siapapun. Misalnya ada seseorang yang berburu dan ingin menembak buruannya. Ternyata tembakannya itu meleset dan mengenai seseorang entah dari mana hingga meninggal dunia. Nah, contoh lainnya juga seperti orang yang membuat lubang, kemudian karena lubangnya itu ada seseorang yang terperosok dan akhirnya meninggal dunia. Maka itu pun dikategorikan sebagai pembunuhan tersalah. Sanksi dari pembunuhan-pembunuhan tadi berbeda-beda tergantung dari jenis pembunuhannya. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Sanksi dari pembunuhan sengaja ini adalah berupa qisas atau hukuman yang setimpal. Jadi karena dia menghilangkan nyawa seseorang, maka hukuman yang ia terima juga demikian. Artinya dia mendapatkan hukuman mati. Namun jika pihak keluarga korban memaafkan, maka hukum qisas itu diturunkan menjadi diyat mughaladah atau sejumlah denda yang wajib dia bayarkan. Diyat mughaladah ini berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 30 hikoh atau unta betina yang berumur 3-4 tahun, 30 jaza'ah atau unta betina yang berumur 4-5 tahun, dan 40 khilfah yaitu unta betina yang sedang hamil atau bunting. Selain dari qisas dan diyat mughaladah tadi, dia juga wajib membayar kafarat. Kafaratnya ialah berupa memerdekakan budak. Namun jikalau ia tidak mampu, maka ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Sanksinya adalah diyat mughaladah. Sama seperti pembunuhan sengaja, namun bedanya kalau pada pembunuhan sengaja itu wajib dibayarkan secara tunai dan diambil dari harta pribadi si pembunuh. Sedangkan pada diyat mughaladah di pembunuhan yang kedua ini itu bisa dibayarkan atau dicicil selama 3 tahun. Jadi setiap tahunnya wajib membayar sepertiganya. Dan juga diambil dari harta keluarga si pembunuh. Nah, di situ bedanya. Selain diyat itu juga wajib membayar kafarat sebagaimana kafarat di pembunuhan sengaja, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Sanksinya berupa diyat mukhaffafah, yaitu 100 ekor unta yang terdiri dari 20 hikoh atau unta betina umur 3-4 tahun, 20 jaza'ah yaitu unta betina umur 4-5 tahun, 20 binta makhot atau unta betina berumur 1 tahun lebih, 20 binta labun atau unta betina berumur 2 tahun, dan ibna labun atau unta jantan yang berumur 2 tahun. Selain membayar diyat mukhaffafah juga wajib membayar kafarat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Number 4. Setelah kita membahas tentang pembunuhan tadi, baik pengertian, kemudian dasar hukum, kemudian macam pembunuhan dan sanksinya, yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah dari larangan pembunuhan ini. Jadi larangan pembunuhan ini hikmahnya adalah yang pertama agar terjaga kehormatan dan keselamatan jiwa setiap orang. Dan hikmah dari beratnya hukuman yang diberikan kepada pelakunya adalah agar supaya tidak ada orang yang mengerjakan tindak kejahatan pembunuhan ini. Kesimpulan kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, pembunuhan berarti menghilangkan nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, baik menggunakan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Kemudian yang kedua, dasar hukum larangan pembunuhan ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-33. Macam dari pembunuhan ada 3 macam. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja, yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, dan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Sanksi dari pembunuhan sengaja berupa qisas atau diyat, dan yang terakhir adalah kafarat. Sedangkan pada pembunuhan seperti sengaja, sanksinya adalah diyat mughaladah dan kafarat. Pada pembunuhan tersalah, sanksinya adalah diyat mukhaffafah dan juga kafarat. Yang terakhir, hikmah dari larangan pembunuhan ini adalah menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa serta mencegah orang-orang untuk melakukan tindak kejahatan pembunuhan.
Mungkin sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.